Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirin Ramadhani dengan NIM D24040147. Baik, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknik Merespon Tanggapan Audiens Saat Kegiatan Public Speaking. Yang pertama itu teknik deflencing. Teknik deflencing itu pembicara yang baik perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum menyampaikan materinya agar pembicara tampil secara maksimal. Maka perlu mempersiapkan beberapa hal. Topik pembicara adalah pokok atau subjek pembicaraan. Persiapan pertama untuk berbicara di depan umum adalah berfokus kepada pemilihan topik yang tepat dan menarik. Topik pembicaraan juga merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara. Topik pembicaraan yang bersifat ilmiah dapat diambil dari pengalaman, pengamatan, penalaran, dan informasi lain dianggap akurat. Menurut Gamble, pemilihan topik yang tepat adalah didasarkan kepada satu analisis diri Anda untuk mengidentifikasi bahwa topik itu menarik minat dan perhatian Anda dan secara khusus berada dalam penguasaan pengetahuan Anda. Dan yang kedua itu analisis pendengar untuk mengidentifikasi hal-hal mengenai keinginan, kebutuhan, dan pengetahuan mereka yang berdampak pada pemilihan topik. Dan ketiga itu, identifikasi kejadian terhadap pembicaraan, termasuk setiap permintaan khusus dari penyelenggaraan atau adanya peristiwa alam yang menyebabkan timbulnya pembicaraan. Dan yang keempat itu, pilih area subjek pembicaraan umum dan kemudian dipersempit pada subjek yang khusus sampai akhirnya pada subjek yang tersempit. Baik, yang kedua ada namanya teknik dismissing. Teknik dismissing itu contoh tuturan memecat atau dismissing adalah tuturan yang digunakan untuk menolak atau meniadakan sesuatu diungkapkan oleh lawan tutur. Contohnya itu, saya tidak setuju dengan pendapat Anda atau tidak relevan. Setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Dengan demikian, setting and scan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang berlangsungnya suatu komunikasi antar penutur dan lawan tutur. Sebelum berkomunikasi antara penutur dan lawan tutur harus terlebih dahulu mengetahui waktu, tempat, dan situasi untuk berkomunikasi. Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengiriman dan penerima pesan. Dan ketiga itu ends. Ends itu merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk penyelesaian suatu kasus perkara. Dan keempat itu ACT sekuensi mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungannya antar apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Dan yang kelima itu K, mengacu pada nada, cara, dan semangat. Suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu teknik answering question randomly, itu sistem penjawab pertanyaan atau question answering system merupakan sistem yang jauh lebih dibanding sistem mesin pencari suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Di mana sistem ini memanfaatkan teknik information retrieval dan natural language processing untuk menghitung dan menampilkan jawaban yang terbaik dari sumber atau dokumen yang tersedia. Pada sebuah sistem QA, awalnya akan menerima query terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan bahasa alami yang kemudian mengekstrak dan mencari jawaban pada sekumpulan dokumen atau pada sebuah domain basis pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan pergeseran model pembelajaran yang kini memanfaatkan teknologi sebagai media bantu untuk menciptakan suatu pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dan dinamis sesuai dengan yang tertuang pada UU Sisdiknas
nomor 20 tahun 2003 pasal 40 Saat ini semakin banyak perangkat atau fitur dari robot yang telah dikembangkan untuk mendukung perkembangan seorang anak dan diterapkan di dunia pendidikan sehingga mampu membantu kegiatan pembelajaran lebih menarik untuk anak. Robot edukasi yang ditanamkan sistem question answering dengan masukkan pertanyaan, menggunakan ucapan dan mengeluarkan jawaban berupa ucapan akan membantu seorang anak untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih kemampuan komunikasi sehingga tujuan pendidikan anak di usia dini dapat tercapai. Dan yang keempat itu teknik limiting of time and question, yaitu pengolahan waktu yang baik adalah esensial dalam kegiatan keterampilan esensial dalam kegiatan public speaking. Referensi ini menekankan bahwa pembicara perlu memahami durasi yang sesuai untuk setiap bagian presentasi untuk menjaga keseimbangan dan memberikan fokus pada poin-poin utama. Pengolahan waktu yang efisien membantu menghindari presentasi yang terlalu panjang atau terlalu singkat. Pembicara perlu membuat rencana waktu yang jelas, mengalokasikan waktu untuk pendahuluan, tubuh presentasi, pertanyaan dari audiens, dan kesimpulan. Rencana ini membantu menjaga presentasi tetap terorganisir dan mudah diikuti oleh audiens. Penggunaan bahasa yang baik dan efektif adalah elemen utama dalam public speaking. Pembicara perlu memahami kekuatan kata-kata dan bagaimana dapat mempengaruhi audiens. Memilih kata-kata dengan cermat, menggunakan frasa yang dapat dimengerti oleh berbagai lapisan audiens, dan menghindari jargon yang mungkin membingungkan adalah praktik yang ditekankan. Bahasa yang efektif itu biasa menciptakan keterhubungan antara pembicara dan audiens, bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti, meningkatkan daya terima pesan dan membuat presentasi lebih relevan. Dan yang kelima itu teknik to the point. Tanggapan audiens saat kegiatan public speaking atau to the point biasanya bersifat variatif, bergantung pada beberapa faktor seperti relevansi topik, kualitas presentasi, dan latar belakang audiens. Secara umum, tanggapan bisa mencakup rasa puas, tertarik, hingga kritik konstruktif. Berikut beberapa poin yang penting yang mungkin muncul dalam tanggapan audiens. Yang pertama itu tanggapan positif. Tanggapan positif itu audiens mungkin merasa topik yang dibahas relevan dengan kebutuhan atau minat mereka. Mereka juga mungkin menyukai kualitas presentasi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dan yang kedua itu tanggapan negatif. Jika topik dianggap tidak relevan atau presentasi kurang jelas, audiens mungkin merasa bosan atau sulit mengikuti. Mereka mungkin memberikan kritik terkait gaya bahasa, struktur presentasi, atau kurangnya contoh konkret. Secara keseluruhan penting bagi pembicara untuk memperhatikan tanggapan audiens saat menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk presentasi selanjutnya. Jurnal juga bisa menjadi wadah untuk mendokumentasikan tanggapan-tanggapan ini sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian. Yang keenam itu teknik blending. Teknik blending itu bersifat arbiter, membuat bahasa semakin dinamis dari waktu ke waktu. Artinya bahasa bisa dipengaruhi oleh fenomena sosial serta kepentingan penggunaan. Bahasa juga memiliki sifat unik yang menelurkan kosakata baru dari setiap penuturnya. Sifat ini memungkinkan bahasa mengalami modifikasi baik secara leksikal maupun gramatikal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.